Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Cho Sung Jae. Dia yang sedang dikejar oleh para mafia karena telah melarikan diri dalam markas. Dengan begitu, Sung Jae langsung menemukan mobil polisi dan meminta tolong. Namun tiba-tiba saja bos mereka datang dan langsung eksekusi. Kemudian di sisi lain negara Korea, kita melihat dua pemuda pengedar narkoboy. Dia sedang menyelipkan serbuk oleng di sela-sela tembok. Tiba-tiba saja para polisi datang dan langsung melakukan penyergapan. Singkat waktu setelah menangkap para pelaku, para polisi itu langsung datang ke suatu tempat, diduga itu adalah markasnya, dipimpin oleh polisi brutal yang bernama Detektif Ma Sok-du. Dia adalah orang yang paling ditakuti di seluruh para kepolisian, yang sekarang akan melakukan peringkusan dari bandar narkoboy yang tersembunyi. Mereka pun langsung beraksi. Tanpa diduga, mereka telah membuat jeruji besi sebelum masuk ke dalam ruangan, sehingga bisa mengantisipasi ketika ada penyergapan dan akan kabur. Tetapi Detektif Ma langsung mendobraknya. Singkat waktu, ternyata mereka semua adalah bandar narkoboy yang bukan ecek-ecek. Bahkan salah satu pengembangnya ada di Filipina. Disangka itu adalah seorang yang bernama Cho Sung Jae. 개발자 그놈은 어떻게 됐어? 필리핀 시내에서 사망한 채로 발견됐대. Namun ternyata Cho Sung Jae adalah orang yang telah dibunuh di Filipina oleh para mafia. Mereka semua pun belum bisa melakukan identifikasi apa yang telah terjadi, sehingga Detektif Ma telah mendapatkan jawaban yang sangat buntu. Kemudian sang ibu Sung Jae pun langsung meminta kepada detektif untuk bisa mengusung siapakah yang telah membunuh anaknya. 저희가 최선을 다해서 알아보겠습니다. Kemudian di sisi lain, ternyata Sung Jae bekerja sebagai admin di sebuah kasino online. Dengan begitu, salah satu dari mereka telah mengetahui bahwa Sung Jae telah mogat. Mereka semua telah mengembangkan bisnis paling besar yang ada di Filipina, yang telah diawasi oleh eksekutor yang paling mengerikan. Dia adalah diktator yang paling ditakuti, yang bernama Baek Cheng-gi. Maka si Cheng-gi ini telah mendapatkan sebuah informasi ada kompetitor yang telah bermain dan langsung akan eksekusi. Kemudian keesokan harinya kembali lagi kepada Detektif Ma bersama timnya, yang telah mengetahui ternyata ibu Sung Jae telah meninggal dan meninggalkan sebuah surat untuk menghukum siapapun yang telah membunuh anaknya. Kembali lagi ke Filipina, eksekutor pembunuh bayaran yaitu Chang-gi yang sedang melakukan eksekusi terhadap pengembangnya, salah satu pesaing dari kasino online. Dengan tanpa basa-basi, semua orang yang telah dikumpulkan oleh Cheng-gi langsung berkumpul dan menyerah. Kemudian kembali lagi kepada Detektif Ma yang menemui Cyber untuk bisa mendapatkan sebuah informasi yang dipimpin oleh Han Ji-soo, di mana Han Ji-soo mengatakan bahwa Sung Jae bekerja di kasino online. Dia adalah sebagai admin yang telah mengembangkan sebuah aplikasi. Dengan begitu, Detektif Ma langsung bisa mengira pada kasino tersebut terdapat sebuah masalah. Kemudian Chang-gi yang baru saja melakukan eksekusi terhadap pesaingnya, dia pun langsung menelepon bosnya untuk bisa mendapatkan uang tambahan dengan uang setimpal yang telah ia kerjakan. 장기야. Kemudian orang tersebut yang bernama Tuan Jang Dong Seol, dia adalah yang menjadi owner dari kasino online. Chang-gi langsung mengatakan kepada Tuan Jang
untuk bisa menambah uang jajannya karena dia telah melakukan eksekusi terhadap pesaing yang telah dia informasikan. Lalu kemudian semua orang yang menjadi bawahannya Changi langsung mencadangkan semua data kasino tersebut untuk diberikan kepada Tuan Zhang. Tetapi respon dari Tuan Zhang belum bisa menambahkan uang tambahan kepada si Changi dan permintaannya ditunda. 자, 빨리 진행해. Di sisi lain, kita melihat di kantor polisi bahwa detektif Ma yang sedang melakukan investigasi terhadap kejahatan digital bersama para cyber yang dipimpin oleh Han Jisoo. Maka detektif Ma langsung mendapatkan informasi bahwa kita semua harus bisa melakukan peringkusan terhadap kasino tersebut. Singkat waktu, Han Jisoo telah mendapatkan situs kasino tersebut dan akan melakukan pertasan kepada mereka. 황제카지노요. 주소 공유할 테니까 확인해보세요. 진행비 그건 내가 잘해줄게. 제가 백업 가도 됩니까? 방검복 입히고. 네? 뻥이야. 따라와. Kemudian kita akan melihat Changi bersama kawan-kawannya yang telah menemui seseorang. Dia adalah bendaharanya dari Tuan Zhang yang bernama Choi Yu-seong yang sedang menyamar sebagai butik baju di suatu tempat. Langsung menelepon kepada Tuan Zhang untuk bisa menambahkan uang tersebut. Namun sangat disayangkan, Tuan Zhang terus saja mengada-ngada untuk tidak bisa menambahkan uang kepada si Changi. Dengan seperti itu, maka Changi pun langsung benar-benar marah kepada Tuan Zhang dan dia akan menemuinya di Korea. 한국 들어가자. Kemudian di suatu tempat kita akan melihat seorang bandar mafia yang bernama Zhang Jisoo, di mana si Jisoo ini adalah ketua dari kasino yang ada di suatu kota, di mana dia langsung mencoba kasino dan permainan dan dia sudah men-setting semua permainan yang ada di tempat ini supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tiba-tiba saja seseorang yang telah mengoprek mobilnya, maka dia pun langsung tercengung. Ternyata itu adalah detektif Ma yang sudah dia kenal. Detektif Ma langsung mengatakan kepada Jisoo untuk bisa ngobrol sebentar tentang kasino digital yang akan dia berbincangkan. Kalau tidak, semua usaha dan bisnisnya akan ditutup. 따라와. 갑니다. 굿집. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Jisoo langsung datang ke kantor polisi menjelaskan tentang kasino online karena dia pernah membeli saham beberapa waktu yang lalu, tetapi sayang sekali dihancurkan oleh anak buahnya. Entah siapa yang telah melakukan. Kemudian Jisoo langsung menjelaskan kasino tersebut seperti toko-toko yang telah berdiri, namun ada server yang menjadi pusatnya. Tanpa banyak basa-basi, detektif Ma langsung bertanya di manakah server tersebut. 그 새끼들 지금 어디 있어? 그러니까 어디냐고. 필리핀에서 했지. 야, 출동해. 예. Kemudian sebelum berangkat mereka datang ke sebuah kasino terbesar yang ada di kota. Dan tiba-tiba saja ada seorang sales langsung memberi informasi kepada Jisoo yang sedang menyamar untuk bisa mendapatkan sensasi keuntungan yang sangat besar, yaitu menggunakan kasino online dengan $1 juta sebagai deposit. Maka Jisoo pun langsung tercengang sampai keceplosan. 아영사 괜찮아? Kemudian pada akhirnya mau tidak mau detektif Ma langsung menghajar orang tersebut dan melakukan interogasi di dalam mobil. Siapa saja yang terkait tentang kasino tersebut dan harus bisa dibicarakan sebelum mereka semua datang membunuh mereka. Singkat waktu dalam interogasi, akhirnya orang itu langsung memberitahu bahwa bendaharanya yang bernama Choi Yu-seong yang sedang menjadi pengembang baju di kota. 그 새끼 지금 어디 있어? Kemudian keesokan harinya, maka detektif Ma bersama para kawan-kawannya langsung datang ke butiknya Choi Yu-seong untuk bisa melakukan pengintaian. Ketika salah satu dari timnya langsung datang ke butiknya Choi Yu-seong, dia pun telah mengetahui keberadaan polisi sehingga dengan sigap langsung melarikan diri. 야, 번지야! 나 출발.
Kemudian di sisi lain bahwa Tuan Jiang telah bertemu dengan Changgi, di mana Changgi langsung menagih uang yang telah dijanjikan. Entah apa yang dipikirkan oleh Tuan Jiang, mereka pun langsung menjelaskan bahwa uang tersebut masih panas dan tidak bisa dibagi-bagi kepada siapapun untuk bisa mengamankan situasi. Akan tetapi Changgi sedikit mengerti untuk bisa mendapatkan uang tambahan tersebut dengan janji-janji yang telah diberikan oleh Tuan Jiang kepada Changgi untuk bisa tenang sebentar, sehingga dia pun diberikan misi yang sangat rahasia oleh Tuan Jiang. 너 그 말은 꼭 지켜야 돼. Kemudian di sisi lain, Choi Yu-seong yang menjadi bendaharanya Tuan Jiang langsung melakukan interogasi oleh para polisi, tetapi ternyata si Tuan Jiang tidak angkat bicara, sehingga mereka semua mengetahui bahwa butik bajunya itu hanyalah sebagai pengalihan saja. Namun dalam interogasi ini tetap saja Choi Yu-seong tidak buka mulut, sehingga mereka mendapatkan jalan buntu. 저 변호사 부르겠습니다. Selang beberapa lama kemudian, maka Tuan Jiang langsung menelepon si Changgi untuk mengabarkan bahwa Choi Yu-seong telah ditangkap oleh para polisi. 최우성이 그 새끼 경찰에 붙잡혔더라? 이 씨발놈이지. Kemudian keesokan harinya, tiba-tiba saja pengirim makanan langsung datang ke kantor polisi dengan sangat banyak sekali. Tentunya itu adalah rencana dari si Changgi untuk bisa mericuhkan di kantor polisi, sehingga seluruh para staf yang ada di kantor pun langsung berdatangan apa yang telah terjadi. Dengan kerusuhan tersebut, maka Changgi mendapatkan sebuah kesempatan untuk membunuh Choi Yu-seong. Singkat waktu, ketika itu juga Tuan Jiang yang sedang mempersiapkan sebuah acara, tiba-tiba saja Changgi langsung menelepon bahwa tugasnya telah selesai. Janji yang telah diberikan, uang tersebut harus cair pada hari ini, dan dia sendiri akan datang kepada Tuan Jiang. 아니요, 내가 갈게. 경호 좀 들립시다. 한번 구해보겠습니다. Selang beberapa lama kemudian, dalam acara tersebut membuat detektif Ma langsung ingin bergegas untuk bisa mendatangi Tuan Jiang. Dia adalah sebagai orang yang telah mengembangkan kasino online, mungkin saja bisa terkait. Dengan secara tiba-tiba, seseorang langsung datang ke dalam lift yang telah dinaiki oleh detektif Ma. Dengan hawa yang sangat dingin, hasrat ingin membunuh sangatlah besar sekali. Kemudian suasana di dalam lift semakin mencekam. Tiba-tiba saja si Changgi langsung keluar di dalam lift dengan keluar di lantai 19. Dengan begitu, maka detektif Ma langsung penasaran apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Dengan melakukan penggeledahan satu lantai, mereka berdua langsung membagi tugas untuk bisa menemukannya, dan tanpa diduga langsung diserang. 야, 하지마. 안 돼! Sayang sekali penyergapan tersebut si Changgi telah lolos. Kemudian semua para detektif kepolisian langsung melakukan identifikasi terhadap orang tersebut. Ternyata Changgi adalah salah satu tentara bayaran yang sudah keluar dari penugasan. Sekarang mungkin saja dia adalah bawahannya Tuan Jiang. Kemudian tiba-tiba saja atasannya detektif Ma langsung memanggil ke kantor bahwa kasus ini sudah kacau sekali, sehingga detektif Ma bersama timnya dilarang meneruskan kasus yang sangat rumit ini dan akan dialihkan kepada orang yang lebih profesional dengan keputusan yang sudah mutlak. Kemudian di sisi lain, kita melihat kantornya Tuan Jiang yang telah bertemu dengan seseorang. Dia adalah partnernya dari mafia yang disuruh untuk membunuh si Changgi dan mendatangkan anak buahnya untuk bisa melakukan peringkusan, sambil dia mempersiapkan diri untuk bisa keluar dari negara ini dengan berangkas yang sangat banyak. Singkat waktu, orang tersebut yang telah dikirim oleh Tuan Jiang langsung menemui Changgi yang berada di suatu tempat. Dengan tanpa basa-basi, Changgi langsung membantai semua orang.
Pada akhirnya Changgi langsung membuat kesepakatan harus bertemu dengan Tuan Zhang dan kita akan bekerja sama untuk meruntuhkan semua bisnisnya. Maka langsung disepakati. Kemudian kita kembali lagi ke kantor polisi di mana Detektif Ma langsung protes kepada semua timnya bahwa dia harus melanjutkan misi tersebut. Dengan memaksa, dia pun langsung datang ke ruangannya ketua untuk bisa memberikan sebuah informasi. Tanpa diduga ternyata para ketua yang sudah datang ke tempat ini, maka Detektif Ma langsung memohon kepada semua ketua untuk bisa melanjutkan kasus ini dan berjanji akan menuntaskannya. 세 자리면 해야지. 예, 올리겠습니다. Lalu kemudian Detektif Ma langsung menjelaskan kepada semua anggotanya bahwa dia telah mendapatkan sebuah ide untuk bisa menguak kasus tentang kasino online yang sekarang belum bisa diketahui, yaitu membuat saingannya. Dengan ide-ide tersebut Detektif Ma sudah mengetahui siapakah orang yang cocok untuk menjalankan rencana ini. 전문가가 해야지. 뭘 어쩌라고? Tanpa diduga ternyata Detektif Ma langsung membawa seorang mafia yang bernama Jisoo untuk bisa bekerja sama membangun kasino online dengan fasilitas yang telah diadakan. Maka Detektif Ma langsung memberikan sebuah lencana yang katanya itu adalah lencana polisi mata-mata. Dengan secara resmi, maka Detektif Ma langsung mengangkat si Jisoo untuk menjadi polisi mata-mata tersebut. Namun Jisoo tidak percaya apa yang telah dilakukan oleh Detektif Ma sampai bertanya semua dari icon yang ada di dalam lencana tersebut. Dan Detektif Ma langsung mengatakan bahwa misi ini adalah penting dan sekarang menjadi detektif. 보자 마영 장영사. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya kantor polisi menjadi server untuk melakukan kasino online. Semua peralatan yang telah dilakukan untuk bisa menjalankan rencana tersebut telah difasilitasi, sehingga semuanya telah berjalan dengan lancar dan akan membangun studio di sebuah negara, yaitu Filipina. 필리핀에 가서 영업장 만들어야 될 거 아니야. 장영사. 좋다 씨발 해보자. 하자. 아이씨 빼빼거리 이 새끼 미쳐. Singkat waktu, akhirnya Jisoo bersama para kawan-kawannya telah datang ke Filipina, membeli sebuah gudang yang sudah terbengkalai dan akan dilakukan rencana tersebut. Mereka semua telah memberinya secara cash keras. Dengan begitu mereka langsung mempersiapkan untuk bisa menjalankan misi dan menjadi pesaing dari kasino online tersebut. Semua fasilitas yang telah dibeli, akhirnya mereka pun langsung beraksi. 이쪽도 준비됐습니다. 시작해. Kemudian di sisi lain di mana Tuan Zhang yang langsung mendapatkan informasi bahwa Changji telah ditangkap di tempat ini. Sesuai apa yang telah dijanjikan, maka akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Bukan hanya itu, Tuan Zhang langsung meminta pistol tersebut untuk membunuh si Changji. Dengan seperti itu, akhirnya akan melakukan eksekusi. 권 사장. 오 씨발 깜다고. 창기 죽이고 올게. Akan tetapi Tuan Zhang tidak mengetahui bahwa semuanya telah disetting, bahwa Changji yang ingin menemui si Tuan Zhang. Nah, di sanalah mereka langsung melakukan perbincangan bahwa seharusnya Tuan Zhang bisa meningkatkan keuangan dari Changji, dan sekarang sudah menjadi bumerang. Akhirnya Tuan Zhang langsung dibunuh. 개새끼야! 개새끼 씨발. 야 씨발 야. Sungguh brutal. Itulah sifat ketika menjadi seorang tamak. Akhirnya orang yang telah dipercaya telah membunuh dirinya. Sambil mendapatkan kode berangkas dan memotong jarinya, ini semua sudah menjadi takdir. 마지막으로 할 말 없어? Kemudian di sisi lain, di mana kasino online yang telah dibuat oleh Tuan Zhang telah mendapatkan sebuah deteksi bahwa ada seorang pesaing di suatu tempat dan akan melakukan pembantaian.
sehingga salah satu dari mereka langsung menelpon kepada Chang Ji dan akan melakukan eksekusi kepada mereka, akan mengobrak-ngabrik bisnis yang baru. Dengan begitu mereka pun langsung disepakati. Nah, sekarang semua server telah mengalami kebocoran, sehingga Detektif Ma telah mengetahui akan ada penyerangan. It's time to move out. Let's go. 써봐 보여. Ya, pada akhirnya rencana tersebut telah membawa anggotanya Tuan Zhang yang ada di tempat ini yang telah diperintahkan oleh Chang Ji untuk bisa diringkus. Semua orang yang ada di tempat ini pun langsung ditangkap. Maka mereka pun langsung dipaksa di manakah Tuan Zhang berada. 황제 카지노 어디 있어요? 황제 카지노 위치 파악했고요. 지금 이동. Singkat waktu akhirnya telah mendapatkan sebuah informasi. Di sisi lain kita melihat bahwa Tuan Zhang yang telah mati, uang termasuk juga server cadangannya yang telah didapatkan oleh si Chang Ji, akhirnya bekerja sama untuk bisa mendapatkan sesuatu. Chang Ji yang hanya mendapatkan server dan akan mendapatkan uang yang sangat banyak, akhirnya semuanya telah mendapatkan sebuah kesepakatan. Chang Ji langsung pergi dari negara ini untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sangat disayangkan para polisi yang ada di tempat tersebut sudah bersiap-siap untuk melakukan peringkusan. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, seluruh para polisi yang langsung datang ke vilanya Tuan Zhang untuk bisa memburu apa yang telah terjadi di tempat ini. Semua server termasuk juga uang yang ada di tempat ini yang masih diambil oleh Pak Kwon. Tiba-tiba saja para polisi langsung memburu. Kemudian Detektif Ma langsung mendapatkan informasi bahwa Tuan Zhang telah mati, dibunuh oleh seorang yang bernama Chang Ji. Dan sekarang dia akan menuju bandara, akan pergi dari negara ini, mengambil server cadangan untuk membangun sebuah perusahaan. Sehingga Detektif Ma bersama timnya untuk bisa melakukan pelacakan terhadap Chang Ji yang sekarang menuju bandara, menelepon pihak bandara untuk bisa melakukan peringkusan. Singkat waktu di mana Chang Ji yang telah mendapatkan paspor palsu, dia pun telah berada di bandara untuk pergi dari negara ini. Dengan sigap para polisi dan cyber langsung melakukan identifikasi terhadap semua CCTV yang ada di bandara. Dan pada akhirnya Chang Ji telah ditemukan. 찾았습니다. 알았어. Kemudian dengan sigap Detektif Ma yang baru saja sampai di bandara berlari kencang untuk bisa meringkus si Chang Ji, melihat jadwal penerbangan dan akan melakukan peringkusan terhadap si Chang Ji yang sekarang sudah berada di pesawat kelas 1. Tiba-tiba saja pramugari langsung ditelepon oleh pihak bandara untuk bisa membuka pintu pesawat karena adalah seorang kriminal yang telah menaiki pesawat tersebut. Dengan begitu Detektif Ma langsung masuk ke dalam pesawat dan menghajar si Chang Ji. 경찰입니다. 야. 또 이 새끼네. 이 새끼가. Sungguh mengerikan, pada hari ini telah menangkap besar-besaran. Itu semua berkat mafia yang bernama Jisoo yang telah menyamar sebagai polisi bayangan, dengan sombongnya memperlihatkan lencana tersebut. Kemudian kembali lagi kepada Detektif Ma yang selesai menghajar si Chang Ji. Semua polisi pun langsung datang ke pesawat untuk bisa melakukan peringkusan. Namun kepala maskapai langsung menginginkan pertanggungjawaban karena kerusakan di kabin kelas 1.
Kemudian, selang beberapa lama setelah itu, detektif Ma langsung mengunjungi ibunya Sung Jae, mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya. 약속 지켰습니다. Keesokan harinya, kita melihat mobil mewah yang telah dikendarai oleh Jisoo. Dia telah melanggar lampu lalu lintas dan ditilang oleh polisi. Dengan gagahnya dia langsung mengeluarkan sebuah lencana bahwa dia adalah polisi gelap. Akan tetapi ternyata itu adalah lencana pengawas makanan. FDA, Police Stock Army. Memang 100% konyol. Ternyata itu adalah lencana Badan Pengawas Makanan dan Obat dari Amerika Serikat. Sehingga Jisoo baru tahu bahwa dia telah dibohongi oleh detektif Ma. Dengan seketika dia pun langsung meneleponnya dan marah-marah. 이 개새끼가 날 가지고 놀아? Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan kawan-kawan semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian semua mendapatkan film seru lainnya bersama KDGC di kala santai di pantai, dan kita semua bisa menenangkan pikiran bersama-sama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.